kali ini akan menjadi video dokumentasi untuk praktikum pemrograman perangkat bergerak. Di sini kita menggunakan AD Android Studio. Jadi pemrograman yang akan kita gunakan adalah pemrograman Android untuk membuat suatu aplikasi yang akan kita coba buat dari praktikum pertemuan. Jadi step by step nanti kita akan membuat setiap desain aplikasinya sampai nanti koneksi ke jaringan, kemudian integrasi dengan datanya. Oke, ini video pertama untuk pertama kali create project dan juga membuat lembar layout pertama. Aplikasi yang akan kita buat adalah aplikasi job course, jadi seperti balai latihan kerja, aplikasi balai latihan kerja. Kita create project terlebih dahulu, file new project, kemudian di sini namanya misalnya saya buat job course. Kemudian di sini kita isikan company domainnya, kemudian boleh memakai default yang ada atau Anda bisa ganti. Kemudian untuk file lokasi penyimpanan kita bisa atur untuk penyimpanan lokasinya. Nanti saya ganti ke. Nah, kemudian untuk package name ini perlu diperhatikan. Untuk package name ini nanti akan kita gunakan sebagai package di project tersebut. Oke, ini saya pakai apps.jobcourse.com. Kemudian kita lihat project location should not contain white space. Jadi di sini di sini kita untuk project lokasinya itu tidak boleh ada spasi untuk penamaan foldernya. Nah, jadi meskipun kita akan membuat folder baru di dalam. Saya akan buat di sini. Saya akan buat folder baru. Oke, di sini kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita next. Kita pilih untuk faktor and minimum SDK-nya. Targetnya adalah kita di smartphone. Kita pilih yang phone and tablet. Kemudian kita akan mengatur API-nya. Nah, API-nya di sini terendah adalah 14, kemudian yang di sini tertinggi itu API 30. Oke, saya akan gunakan untuk yang API 21. Kemudian kita next. Nah, di sini akan ada pilihan beberapa activity yang sudah ada di IDE Android Studio. Kita bisa gunakan template activity yang sudah ada, ataupun kita mau menggunakan layout yang masih kosong. Kita pilih empty activity. Nah, kemudian di sini kita akan, karena activity kita nanti adalah ini, saya akan membuat activity paling pertama waktu pertama kali membuka aplikasi adalah splash activity, jadi tidak langsung ke main activity atau di home screen-nya, jadi ada splash screen, seperti splash screen waktu pertama kali membuka aplikasi itu ada splash screen. Saya akan ganti namanya di sini splash activity. Nah, boleh menggunakan tanpa spasi, boleh menggunakan ini ya. Jadi ini saya tidak menggunakan spasi, atau boleh menggunakan underscore. Splash activity. Nah, di sini akan layout name-nya kita gunakan activity underscore splash. The name of the layout to create of our activity, kita klik finish. Nah, kita tunggu ini proses Gradle terlebih dahulu, menunggu sinkronisasi Gradle-nya ini sukses, tidak ada warning. Suksesnya nanti
statusnya nanti akan ada warna hijau ya, kalau masih ada merah atau kuning. Merah itu nanti masih ada trouble bug, jadi lembar project kita belum bisa siap digunakan. Nanti kalau Gradle sinkronnya sudah sukses, statusnya hijau semua, itu berarti lembar kerja kita sudah siap digunakan. Nah, lembar kerja Android Studio sudah siap. Setelah proses Gradle, akan ada status project setup successful. Nah, ketika sudah ada warning atau informasi successful, berarti proses Gradle-nya ini sudah siap digunakan untuk lembar kerjanya. Nah, kita akan mulai membuat suatu aplikasi. Aplikasi ini nanti akan saya buat tentang ini seperti job connector ya, seperti lowongan pekerjaan lah. Seperti lowongan pekerjaan, nanti akan ada course, pelatihan kerja, kemudian pengguna bisa melihat daftar-daftar pekerjaan. Nah, ini salah satunya, contohnya ini ada mulai dari splash, sign in, kemudian nanti register. Nah, oke, kita mulai. Setelah lembar kerja kita di Android Studio ini sudah siap seperti ini. Nah, selanjutnya adalah kita akan ke folder package app, kemudian masuk ke dalam package res. Dalam package res ini nanti akan ada package lagi yang sudah terdefault ketika kita membuat pertama kali project. Ada drawable, layout, bitmap, dan values. Nah, di dalam drawable ini nanti kita bisa menambahkan aset-aset untuk image atau icon, kemudian untuk layout nanti berisi untuk lembar activity XML-nya. Kemudian untuk bitmap ini berisi untuk launcher, icon launchernya. Kemudian di values ini ada color, string, dan style. Oke, sebelum kita memulai membuat layout di activity menggunakan file XML-nya, kita akan setting untuk template warnanya di file colors.xml di package value. Nah, di sini kita bisa menambahkan untuk template warnanya mulai dari color primary, dan kita akan ubah di sini. Kemudian kita bisa menambahkan theme warna yang lain. Nah, untuk di sini kita from the scratch, jadi harus bisa mengetahui kode-kode hexa untuk colornya. Di sini misalnya untuk color primary-nya akan saya ganti
Nah, jika Anda ingin mengetahui kode color hexa itu bisa search, itu banyak. Nah, nanti tinggal kita masukkan sesuai kebutuhan kita. Kemudian ini untuk color name-nya harus diisi. Sini saya tambahkan (203.1). Kemudian kita copy paste saja untuk ditambahkan warna yang lain. Kita ganti untuk nomor hexanya. Di sini saya buat untuk yang blue secondary-nya. Dan kita tambahkan warna grey. Kemudian kita tambahkan warna black. Kita tambahkan untuk yang green-nya. Jadi kita semua daftarkan template warna yang akan nanti kita gunakan untuk mendesain di user interface-nya. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita akan ke bagian style. Nah, di reset style ini kita akan mengedit untuk bagian selanjutnya. Di bagian style.xml kita akan mendefinisikan untuk reset theme style-nya. Nah, di sini kita bisa mendefinisikan lebih dari satu style dengan nama yang berbeda. Di sini kita bisa mengganti nama stylenya. Misalnya tadi theme kita tetap menggunakan ini saja. Kemudian kita ketika membuat lembar kerja pertama kali, kita akan terdefault untuk file stylenya sudah didefinisikan name app theme stylenya app theme, kemudian ada color primary dark, dan color accent. Untuk itu kenapa tadi kita harus mendefinisikan reset colornya dulu. Nah, sehingga ini jadi kita dihindarkan untuk menuliskan source code-nya secara hardcode. Misalnya di sini color primary, tadi colornya adalah color primary. Nah, ini kita tidak menuliskan color kode hex-nya, jadi dipanggil resultnya dengan color name-nya color primary. Nah, kemudian untuk di sini parent ini akan saya ganti menjadi no action bar. Nah, kita tinggal ketikkan di sini, nanti akan keluar no action bar. Nah, seperti ini. Nah,
di sini ini untuk item itu ada beberapa jenis, ada action bar, dark action bar. Nah, kita pakai yang no action bar, jadi untuk template-nya itu kosong, benar-benar tidak ada action bar-nya untuk semua layout. Oke, kita save. Oke, ini kita save all dulu. Nah, selanjutnya kita akan membuat research baru di value, yaitu kita buat file. Nah, di sini klik new, kemudian kita bikin ya file, kita masukkan namanya adalah demand. Nah, di demand ini nanti demands ini demands di demands kita akan mendefinisikan result seperti style. Kalau style nanti tadi untuk add template-nya, string untuk ini ya, teks, kemudian colors untuk warna. Untuk demands ini adalah untuk seperti padding. Jadi misalnya kita akan mendefinisikan ukuran ukuran size string yang kita gunakan, ataupun padding untuk yang di demands ini nanti saya akan mendefinisikan untuk demands layoutnya. Oke, kita buat untuk demands activity-nya ini dari horizontal dan vertikal ya. Untuk margin, horizontal margin kita definisikan demand-nya 16 dp. Kemudian untuk yang vertikal kita kopikan saja, kemudian kita paste. Ini kita ganti horizontal menjadi margin yang vertikal. Margin yang vertikal sama 16 dp. Kita save all. Oke, selanjutnya kita kembali ke package res. Nah, di package res ini saya akan membuat package baru dengan nama font new, dipilih directory, kita masukkan font. Nah, di package ini nanti saya akan masukkan untuk style tulisan ya. Nah, kita akan di sini saya punya 3 style tulisan, yaitu Montserrat Light. Ini stylenya adalah Montserrat Light, medium, dan ukuran yang regular. Nah, kita akan kopikan, kita akan pindah ini. Nah, di sini ini merupakan Nah, di sini saya punya folder, ini folder package aplikasi Android yang sudah kita buat. Nanti kita akan dapatnya seperti ini, ada Gradle, IDEA, App, Gradle. Nah, kita masuk ke App. Nah, di sini akan ada folder build, libs, dan source. Kita pilih yang source, kemudian kita pilih main. Di sini ada Java dan Rest, kita pilih yang Rest. Nah, di sini folder tadi yang kita buat di Android Studio sudah ada font ya. Ini kita yang pilih yang font, kemudian kita pindah di sini. Oke. Kita pakai yang font aja. Kemudian kita kembali ke nah ini sudah ada, kita klik akan muncul untuk style. Oke, ini saya pakai yang Montserrat Light, kemudian ada medium dan yang regular. Oke, jadi kita akan menggunakan style tulisan Montserrat. Kemudian selanjutnya kita akan kembali ke layout di sini.
kita klik. Nah, di sini kita sudah punya file activity_splash ya, yang kita buat di waktu awal meng-create lembar project. Kita klik activity.splash, tunggu sampai build-nya itu finish. Jadi ini kan ada keterangan waiting for build to finish. Jadi kalau build-nya belum finish, itu kita belum bisa melihat untuk ini ada dua ya, desain dan teks. Untuk teksnya kita sudah bisa gunakan, kita sudah tuliskan shortcut kita. Tapi kalau untuk desainnya belum akan tampil sampai build-nya itu finish. Nah, ini kita tunggu saja. Kita bisa kembali ke lembar source code-nya dulu.